Untuk tugas yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 6 memilih Bukalapak sebagai perusahaan yang akan kami analisis mengenai employee behavior and motivation dalam perusahaan Bukalapak. Yang pertama, kami akan mengidentifikasi dan merangkum mengenai pentingnya model, konsep, dan teori dalam memotivasi karyawan. Mengapa memotivasi karyawan itu penting? Karena saat adanya karyawan yang memiliki motivasi kerja di perusahaan dapat membantu perusahaan itu untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Motivasi dalam bekerja yang dirasakan karyawan akan membuat mereka merasa bahwa produk yang mereka kerjakan merupakan produk mereka sendiri. Hasilnya, mereka akan memastikan bahwa produk tersebut memiliki nilai spesial bagi pelanggan. Tanpa diminta pun, mereka bersedia menempuh langkah yang lebih jauh untuk membuat produk Anda menonjol dan unggul dari produk milik kompetitor. Ahmad Zaki, yaitu CEO dari Bukalapak, menekankan bahwa menuntut karyawan untuk bekerja keras bukan solusi yang baik. Apalagi, karyawan diperlakukan sebagai mesin yang harus bekerja karena dibayar. Dari pesan yang disampaikan oleh Ahmad Zaki, teori yang digunakan oleh CEO dari Bukalapak ini adalah teori Y, di mana seorang manajer menganggap bahwa seorang karyawan itu memiliki motivasinya sendiri, menyukai pekerjaannya, dan bekerja untuk menjadikan dirinya lebih baik tanpa mengharap reward. Yang kedua, kami akan menjelaskan beberapa strategi dan teknik yang digunakan oleh Bukalapak untuk meningkatkan motivasi karyawan. Ada banyak sekali strategi atau metode yang dapat digunakan untuk memotivasi karyawan. Tetapi strategi yang digunakan oleh Bukalapak adalah manajemen by objective atau MBO. Konsep manajemen by objective atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen berdasarkan objektif. Ini pertama kali dikemukakan oleh Peter Drucker dalam buku yang berjudul The Practice of Management pada tahun 1954. Menurut Peter Drucker, tujuan organisasi yang ditetapkan harus melalui proses persetujuan antara manajemen dan karyawan, bukan dipaksakan dari atas. Cara demikian akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar sehingga semua karyawan memahami dan turut berkomitmen untuk pencapaian sasaran organisasi tersebut. Sasaran-sasaran dalam organisasi dibuat secara bertingkat mulai dari sasaran organisasi keseluruhan, sasaran divisi, sasaran departemental, hingga sasaran individu karyawan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa MBO merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. Di sini kami juga menemukan beberapa metode yang digunakan oleh Bukalapak, yaitu yang pertama adalah metode partisipatif manajemen dan empowerment, di mana metode berfungsi untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan memberikan kesempatan berpendapat kepada karyawan untuk memanajemenkan pekerjaan dan perusahaannya. Metode yang kedua yang digunakan oleh Bukalapak adalah flex time program. Bukalapak menganut peraturan jam kerja fleksibel dengan jam kerja inti pada pukul 11 siang sampai jam 5 sore, di mana karyawan harus berada di kantor. Karyawan diwajibkan memenuhi 9 jam kerja per hari, 8 jam kerja, ditambah 1 jam kerja istirahat yang bisa diambil kapanpun. Biasanya kantor baru akan ramai sekitar jam 10 sampai jam 11 siang, dan akan tetap ramai hingga sekitar jam 8 malam. Kadang terdapat juga karyawan yang menginap di kantor, entah untuk menyelesaikan pekerjaan atau sekedar menghabiskan waktu. Metode ketiga yang digunakan Bukalapak adalah telecommuting. Pada karyawan di Bukalapak juga dapat mengajukan bekerja di luar kantor untuk hari tertentu, pada periode tertentu, atau bahkan seterusnya dengan batasan beberapa kali dalam 1 bulan. Jika karyawan tersebut merasa akan lebih produktif bekerja di luar kantor, karyawan tersebut bisa mengajukan ketika bekerja dari luar kantor. Rapat-rapat dihindari dengan metode panggilan video. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.